Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Panggi Nugroho. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang managing conflict and communication yang telah saya buat dalam bentuk video animasi. Oke, langsung saja dan selamat menonton. Dia bernama Rudy, seorang karyawan perusahaan yang akan menemani kita sampai pada akhir video ini. Pada saat di kantor, Rudy sering melakukan komunikasi dengan rekan kerjanya. Oh iya, apa itu komunikasi? Komunikasi ialah proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan menggunakan saluran untuk menyampaikan pesan. Atau lebih sederhananya ialah the transfer and understanding of meaning. Gambaran model proses komunikasi ini menunjukkan bahwa proses komunikasi dimulai dengan adanya suatu sumber informasi. Sumber informasi tersebut kemudian membentuk serangkaian pesan untuk dikomunikasikan melalui alat atau saluran penyampaian pesan tertentu. Pesan yang disampaikan tersebut berbentuk sinyal atau tanda, kata-kata verbal, lisan atau tertulis, gambar, dan lain-lain. Tahap berikutnya, sinyal tersebut diterima melalui alat penerima tertentu dan menjadi pesan yang diterima oleh pihak sasaran penerima. Arah komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Pada komunikasi vertikal, terdapat downward communication, yaitu penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktural di organisasi. Kemudian upward communication, yaitu penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Selanjutnya yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik, baik secara langsung atau face-to-face maupun dengan menggunakan media. Komunikasi interpersonal terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan cara berkomunikasi tatap muka yang biasa dilakukan dalam organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam organisasi yaitu dalam pelaksanaan tugas organisasi, rapat, penyampaian laporan organisasi hingga pertemuan informal. Yang kedua ialah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu cara berkomunikasi yang memindahkan pesan atau informasi secara tertulis dari satu sumber dan dikirimkan atau dialihkan kepada pihak penerima. Misalnya menggunakan media seperti surat, memo, laporan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan tidak melalui kata-kata. Contohnya seperti menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata, dan lain-lain. Kini Rudy bingung karena komunikasinya dengan rekan kerja lainnya terhambat, sehingga menyebabkan pekerjaannya terbengkalai. Hambatan-hambatan komunikasi atau gangguan dalam berkomunikasi adalah pengaruh dari dalam maupun dari luar individu atau lingkungan yang merusak aliran atau isi pesan yang dikirimkan atau diterima. Hambatan yang pertama ialah penyaringan informasi. Komunikator memanipulasi informasi sedemikian rupa yang membuat penerima lebih tertarik atas informasi yang hendak dikirimkan. Yang kedua, perspektif selektif. Komunikan seringkali bersikap tertentu kepada informasi sesuai dengan persepsi seleksinya atas informasi yang diterima. Yang ketiga, emosi dua pihak yang berkomunikasi berada dalam suasana emosi yang tidak memungkinkan pengiriman dan penerimaan informasi. Kemudian, bahasa dua pihak menggunakan bahasa yang berbeda, konsep atau istilah yang berbeda, sehingga menyulitkan pemahaman atas informasi. Dan yang terakhir, tanda-tanda nonverbal. Perbedaan budaya antara komunikator dan komunikan membuat dua pihak tidak dapat saling memahami. Pada perusahaan tempat Rudy bekerja, sering terjadi konflik, baik konflik dengan diri sendiri maupun konflik dengan pihak lain. Menurut Bernstein, konflik merupakan suatu pertentangan atau perbedaan yang belum pernah dicegah. Konflik memberikan pengaruh positif dan ada pula yang negatif dalam interaksi manusia. Jenis-jenis konflik terbagi menjadi 4. Yang pertama, intrapersonal konflik, yaitu konflik dalam diri sendiri ketika memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Yang kedua, interpersonal konflik, yaitu konflik antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Yang ketiga, interpersonal and group conflict, yaitu tekanan yang dihadapi oleh anggota untuk mencapai konformitas yang diberikan oleh kelompok kerja mereka. Dan yang keempat, interorganisational or group,
yaitu konflik antara organisasi satu dengan yang lain karena adanya persaingan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. Yang ketiga, perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Dan yang kelima, perbedaan pola interaksi yang satu dengan yang lainnya. Konflik menimbulkan efek positif dan negatif. Efek positifnya memperkuat hubungan, meningkatkan kepercayaan, peningkatan harga diri, penguatan kreativitas dan produktivitas, dan kepuasan kerja. Efek negatifnya stres, sinisme, susah konsentrasi, dan hipertensi. Menurut Mineri, manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang sifatnya iteratif, di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus, mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang ideal dan representatif. Tujuan manajemen konflik. Beberapa tujuan manajemen konflik diantaranya ialah mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat fokus kepada visi dan misi perusahaan atau organisasi. Kedua, membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Ketiga, meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Ada 6 tipe manajemen konflik menurut Don M. Baskerville, yaitu pertama, avoiding. Individu atau organisasi pada umumnya cenderung menghindari konflik. Berbagai hal sensitif dan berpotensi menyebabkan konflik sebisa mungkin dihindari. Ini merupakan cara yang paling efektif menjaga lingkungan terhindar dari konflik terbuka. Yang kedua, accommodating. Ini adalah cara mengumpulkan berbagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan mengumpulkan berbagai macam pendapat, maka organisasi dapat mencari jalan keluar dengan tetap mengutamakan kepentingan salah satu pihak yang berkonflik. Yang ketiga, compromising. Cenderung memperhatikan pendapat dan kepentingan semua pihak. Kompromi adalah metode penyelesaian konflik dengan bernegosiasi pada pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari jalan tengah bagi kebaikan bersama. Yang keempat, competing adalah cara menyelesaikan konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing. Akhirnya salah satu pihak akan ada kalah dan mengalah atas kepentingan pihak lain. Ini merupakan strategi cadangan dan dianggap kurang efektif bila salah satu pihak lebih kuat dari yang lain. Yang kelima, collaborating. Collaborating merupakan metode menyelesaikan konflik dengan bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan karena semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Yang keenam, conglomeration. Cara ini adalah penyelesaian konflik dengan mengkombinasikan kelima tipe manajemen konflik di atas. Tipe manajemen konflik ini membutuhkan tenaga, waktu, dan pikiran yang besar dalam proses penyelesaian konflik.